Selamat pagi, Amang Inang, adik-adik sekalian dimanapun berada, Jemaat HKBP Denpasar. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita bisa boleh bangun setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, renungan pada pagi hari ini, tanggal 31 Agustus 2024. Sebelum kita membacakan firman Allah, baiklah kita untuk bernyanyi. Kita berjanji dari buku ND 188 ayat yang pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, Tuhan urapin kami dalam pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman Allah. Persiapkan hati dan pikiran kami, dan pemusatan pemikiran kami, sehingga jemaat yang mendengarkan firman ini akan boleh berkarya melalui firman Allah. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih. Amin. Baiklah Bang Inang, nats Alkitab pada renungan pada pagi hari ini diangkat dari Matius 6 pasal yang ke-11. Demikian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau lebih jelasnya dia di dalam bahasa Inggris dikatakan, give us today our daily bread. Amang-inang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permohonan untuk memberikan makanan yang secukupnya bermakna agar Tuhan menolong kita, atau agar Tuhan mempertahankan pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk membeli dan menyediakan makanan yang kita butuhkan setiap hari. Sebaiknya ketika kita kehilangan pekerjaan, maka kita pun akan kehilangan kemampuan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dalam nats ini ada dua makna yang dapat diambil. Yang pertama adalah dikatakan tadi adalah pada hari ini, yang dikatakan dalam bahasa Inggris daily, atau dalam bahasa Yunani dikatakan semeron. Yang dalam hal ini mengajarkan kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat sepekan ke depan, karena dia ingin berjumpa dengan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa Allah atau Tuhan Yesus memberikan kepada kita makanan yang secukupnya setiap hari? Karena Tuhan Allah sangat sayang kepada kita. Dia kepingin setiap hari, setiap detik, apa yang kita butuhkan, kita meminta kepadanya. Bukankah Allah yang kita katakan sebagai Bapa sama seperti Bapa kita di rumah? Ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, kepada bapak yang kita cintai ataupun ibu yang kita cintai, adalah komunikasi dua arah yang terpenting. Sehingga apa yang kita butuhkan, orang tua kita dapat memenuhinya. Demikian juga Allah.
Allah adalah Allah yang pencemburu. Sedetik pun kalau ketika kita tidak berkomunikasi dengan Allah, Allah selalu mengatakan, di mana domba saya yang satu itu? Itu menunjukkan kedekatan Allah dengan ciptaannya. Demikian juga kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu mengatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Secukupnya bukankah berarti ketika kita berdoa, mengatakan doa kita selalu mengatakan, berikan saya harta yang berlimpah. Tetapi Allah berkata lain. Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan setiap hari. Allah tidak pernah akan berjanji memberikan dunia ini kepada kita atau memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita minta. Karena Allah adalah Maha mengetahui apa yang kita minta kepadanya, apa yang kita butuhkan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita juga akan berdoa kepada Allah, kita katakan, selalu mengatakan, berikanlah makanan ini menjadi sumber kekuatan ataupun kesehatan ataupun menjadi darah. Coba kita bayangkan ketika Allah menyetujui semua permintaan kita. Bukankah kita menjadi orang yang obesitas atau orang yang berkelimpahan dengan kesombongan? Amang-inang apa yang mau disampaikan di dalam firman Allah pada pagi hari ini? Ketika semuanya telah tercukupin, kita akan mengabaikan Allah. Oleh karena itu, Allah tidak berkenan untuk hal-hal menjadi suatu kesombongan. Karena Allah mengerti apa yang akan kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang kedua adalah ada dalam kata secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta dalam takaran secukupnya. Maaf kata Amang-Inang, ada suatu takaran bagi Allah untuk memberikan sesuatu bagi kita. Ketika kita berdoa, kita meminta katakan rumah yang mewah. Allah mungkin belum berkenan untuk memberikan rumah yang mewah bagi kita. Tetapi diberikannya rumah yang sangat kecil. Lalu itulah takaran menurut Allah. Tetapi takaran menurut manusia adalah menjadi takaran keserakahan. Amang-inang, kenapa terjadi korupsi di negara-negara kita? Mereka sudah dapat jabatan, mereka sudah dapat upah yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Tetapi karena apa manusia ataupun pejabat-pejabat di negara kita, ataupun maaf kata, boleh saya sampaikan, orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, itu dia mau korupsi. Itu disebabkan adalah keserakahan. Dia tidak pernah mencukupkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Oleh karena itu firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya mencukupkan apa yang kita punya. Bukankah cukup itu lebih baik daripada berkelebihan? Bukankah berkat itu bukan hanya berkat kita? Lalu kalau Allah memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan, apakah kita pernah berpikir untuk membagikan apa yang lebih itu kepada orang lain? Amang-inang firman ini sungguh jelas dikatakan Allah memberikan yang secukupnya buat setiap umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, amang-inang, keserakahan atas berkat, Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Dan di dalam 1 Timotius 6, pasal yang ke-6 sampai dengan ke-8 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu amang, seberapa besar pun yang kita dapatkan pada pagi hari ini yang diberikan Allah melalui berkat-berkatnya, kita harus bersyukur dan mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di pasal yang ke-7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke bumi dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amang-inang, saudara-saudari, adik saya, ketika kita lahir ke dalam bumi ini, ke dunia ini,
kita tanpa selai benang pun ada di dalam badan kita. Lalu kalau sampai hari ini juga kita diberikan Allah sesuatu berkat yang berkecukupan, itu karena kuasa Allah. Itulah yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita juga akan dipanggil oleh Tuhan, mungkin hanya peti mati yang akan kita bawakan ke dalam liang kubur. Yang kedelapan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amanginang di sini dikatakan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amanginang, apakah yang lebih mulia daripada kehidupan kita? Ada makanan, ada pakaian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya kira kalau kita berkomunikasi dengan Allah dengan baik, saya kira kita harus berucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita berkecukupan dengan makanan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, apa pakaian yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang lain yang kita kasihi. Oleh karena itu, baiklah Amanginang, berangkatlah dengan baik, bekerjalah dengan baik Amanginang, dimanapun Amanginang berkarya, sebab Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Jangan pernah khawatir dengan kuasa Allah yang berkarya di tengah kehidupan kita. Andalkan iman kita, dan kita harus percaya dengan apa yang kita percayai hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik untuk semua makhluk ciptaannya. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, bekerjalah dan selamat berkarya untuk Tuhan dan untuk keluarga masing-masing. Selamat bekerja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Biarkanlah kami Tuhan meminta, tetapi kuasa dan kasih Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat diri kami, dan kami layak untuk berucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan, pimpin langkah, pimpin pikiran kami, agar senantiasa apa yang kami kerjakan berkarya untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami permuliakan dan kehendak-Mu yang terjadi kepada diri kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Amanginang sudah mendengarkan firman pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Selalu dalam koridor Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Shalom.